karena upgrade-nya terlalu jauh dari Xiaomi ke si Insta, jadi rasa syukurnya teh berlebih lah lur. Biasanya dicolokannya ini di wireless atau di Bluetooth, jadi nggak mau ribet saya teh. Tapi kalau mau fleksibel ke mic 2 yang ada colokan USB ya, ngecas bisa langsung, terus ada colokan juga yang buat si lavalier-nya itu masih bisa fleksibel. Barangkali kan kedepannya membeli kamera gitu, nggak hanya action cam, beli Insta yang apa namanya X5 kan. Nggak apa-apa tuh, kan membayangkan aja dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, kembali lagi di channelnya Mas Bara ya lur ya. Ini pagi-pagi kita cusngeng ya lur ya, sekalian berangkat kerja, sekalian cuap-cuap tentang si action cam yang baru upgrade gitu lur, sekalian mic-nya juga. Jadi pengalaman memakai si action cam yang baru, kebetulan ini memakai Insta 360 ya, S Pro 2. Jadi alhamdulillah udah upgrade lur di tahun 2026. Walaupun belinya second atau bekas ya lur, gak apa-apa lah ya. Yang penting mah ada upgrade di si action cam Xiaomi Y Lite ya. Udah hampir 4 tahun lur, 5 tahun kali ya, semenjak Covid. Baru upgrade sekarang gitu lur. Udah hampir 1 bulan ini adaptasi ya, adaptasi dengan settingnya atau pengaturan pusing lur, karena biasa manual ya, ini serba canggih lah ya, anggap aja canggih gitu, karena upgrade-nya kejauhan gitu, terlalu jauh ya, jadi langsung kok kayak gini gitu. Tapi lihat di videonya dan audionya lumayan bagus ya. Tinggal nanti setting lagi di si mic-nya ya. Kebetulan ini memakai DJI Mic Mini ya lur ya, yang dulu banget, yang kecil itu. Harusnya mah ke DJI Mic 3 yang udah 32 bit ya, ini masih 24 bit, tapi masih bisa dipakai lah, masih worth it ya lur. Dan harganya juga lumayan cukup murah dibandingkan DJI yang sekarang gitu. Kalau rekomendasi buat teman-teman mah Mic 2 dan Mic 3 lah ya. Itu lumayan keren, jangka panjangnya lumayan mantep lah gitu untuk jangka panjang ya. Kalau ini juga bisa dipakai lah ya. Dan ini contoh audionya tanpa noise cancelling ya, atau anti noise nya di off-in gitu, dan masih oke gitu untuk pengambilan si audionya. Nanti kan di tahun-tahun kedepannya mungkin barangkali itu ya, motornya yang upgrade gitu lur, jadi NMAX gitu. Atau XMAX kan nggak tahu juga ya. Berdoa aja lah ya, bismillah gitu lur ya. Butuh waktu yang cukup, nabung lah ya, panjang supaya bisa ya terbeli gitu. Ada yang diincar. Walaupun si action cam ini ya, si S Pro 2 ini keluaran tahun 2024, kenapa nggak beli yang DJI 5 atau 6? Karena di low light-nya dan di si firmware-nya ini masih ngelawan lur, masih ngelawan yang tahun 2025 dan tahun 2006. Jadi beli yang ini aja lah. Terus karakter warnanya juga suka, karena saya nggak bisa edit lur, gak jago editing gitu. Jadi kalau si S Pro 2 mah saya rasa tuh bisa lah ya, kita video cut to cut upload gitu, hasilnya ya lumayan lah gitu lur ya, tanpa ada proses editing yang gimana gitu, atau color grading ya. Karena lagi belajar lur ya untuk edit gitu, belum lihai lah. Jadi sepertinya cocok di si S Pro 2 begitu lur. Dan kebetulan ada yang jual, harganya masuk akal ya lur ya. Ini kebetulan belinya 6 juta plus gitu lur. Plus tuh maksudnya si aksesorisnya lengkap, full original, dari mulai hard case, bukan hard case ya, apa ya, yang besi itu original,
dive case yang buat nyelam original, terus yang buat tasnya juga original, jadi banyak originalnya. Terus dikalkulasikan ini lumayan kalau beli satu-satu kan ya lumayan mahal, apalagi merek Insta gitu, merek originalnya. Jadi masuk akal lah harga segini dengan dual baterai, dengan beberapa si aksesorisnya yang 3 ya, itu khususnya 3 kalau tidak salah ya. Ada lagi nggak ya? 3 kalau tidak salah hard case-nya ya, yang merek Insta semuanya, dive case, terus yang buat kantong klip yang di kantong semuanya merek Insta, dan harganya 6 juta. Terus lihat di marketplace, dibanding-banding punten Kang, dibanding-banding yang lain pada pasang harga 7 lur, untuk full aksesoris ya lur ya. Waduh, kayaknya ini nih jodoh, udah cocok nih. Nah gitu ceritanya, terus beli aja gitu. Nah kebetulan juga kan sebelumnya punya memori ya, jadi saya mah sebelum beli action cam teh beli memorinya dulu lur, si micro SD ya. Dari SanDisk beli 2 yang punten Kang, yang 32 sama yang 64, Extreme Pro sama Extreme gitu. Jadi sudah siap sedia itu. Tinggal beli yang quick release-nya aja ya, yang magnet, tinggal beli itunya aja 3 lah ya. Paling merek yang lain lah, Maxxin itu yang kayak gitulah. Karena biar enak cek di helm gitu, nggak bongkar pasang. Jadi ini udah ditaruh di helm, yang satunya udah dimonting, yang satunya lagi udah di apa yang panjang itu ya. Jadi enak kalau buat ngeplok tinggal tancapin. Ini copot masukin, nah enak lah quick release tuh ya kayak gitu lur. Jadi itu pengalaman memakainya. Terus keluh kesahnya apa, belum ada lur. Karena kenapa belum ada, upgrade-nya kan terlalu jauh ya. Ini mah kebagusan lah kalau kata saya mah. Karena upgrade-nya terlalu jauh dari Xiaomi ke si Insta, jadi rasa syukurnya teh berlebih lah lur. Untuk kekurangan paling apa ya, apa sih, memori lah paling juga ya, harus besar, minimal 64 GB gitu lur. Terus beli card reader ya kalau bisa mah. Saya juga beli card reader merek Lexar yang udah 3.2 ya USB nya, jadi sat-set lah kalau diedit di HP, karena saya mah ngeditnya semuanya di handphonenya lur. Jadi perlulah si card reader itu gitu. Untuk sat-set transfer file gitu ya. Itu aja sih ya, transfer filenya aja sih yang menurut saya mah. Karena kalau gak punya card reader terus di aplikasi Instanya panas lur. Saya juga udah beberapa minggu ya dulu sebelum beli card reader, panas kasihan si action camnya. Nah lihat-lihat di review teman-teman ya di media sosial atau di YouTube, cobalah pakai card reader, masukin, colok di HP, satset ternyata lur. Dan harganya juga nggak terlalu mahal lah, 130 ribuan lah, merek Lexar yang udah 3.2 ya untuk USB. Jadi cepet lah ya kalau satset ke komputer dan ke HP gitu lur. Jadi itu salah satu rekomendasi, dan itu juga salah satu kekurangan ya, nggak satset gitu lur. Terus gak punya si memori internal juga ya, jadi harus beli apa namanya, micro SD nya gitu lur ya. Nah untuk beberapa tahun ke depan mah sepertinya harus upgrade lagi lur, karena bakal tertinggal. Tapi lihat aja lah ya. Kan ini juga bisa dijual, beli yang baru gitu, maksudnya begitu, bukan beli nambah ya. Kalau beli nambah mah aduh cicisnya lur, uangnya. Uangnya belum ada gitu, harus nabung terlebih dahulu begitu lur. Jadi itulah keluh kesahnya. Untuk mic mah, karena saya dulu pakai mic colok ya lur ya, bagusan yang mic colok yang pakai si merek Sony itu ya, yang favorit saya ya, yang dulu-dulu. Kalau mic ini mah masih proses adaptasi ya, untuk gain dB nya tuh belum bisa gimana. Ini memakai minus 6 kalau tidak salah ya, 6 sampai 12 sekitaran itu saya mainnya. Ini di 6 minus dB nya gitu lur. Jadi untuk si audio mah belum terlalu ngoprek lur, karena aduh biasanya dicolokannya ini di wireless atau di bluetooth. Jadi nggak mau ribet saya teh. Pengen play udah aja lah main gitu. Ngoceh-ngoceh begitu lur. Nantilah kalau kedepannya
ada kekurangan atau gimana mah bisa dikomunikasikan dan bisa di-upgrade lagi lebih baik begitu. Rencana mau ke mic 3 lur. Rencana, tapi kalau mau fleksibel ke mic 2 yang ada colokan USB ya, ngecas bisa langsung, terus ada colokan juga yang buat si lavalier-nya itu masih bisa fleksibel. Barangkali kan kedepannya membeli kamera gitu, nggak hanya action cam, beli Insta yang apa namanya X5 kan. Nggak apa-apa tuh, kan membayangkan aja dulu gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2026 beberapa udah upgrade gitulah, tipis-tipis dikit-dikit. Tinggal cara editing dan cara penyampaiannya mungkinnya yang perlu di upgrade lagi gitu. Belum kesampaian untuk pakai voice, karena lihat di teman-teman di YouTube ya, yang rame itu kebanyakan yang pakai voice lur euy. Mungkin kalau ngobrol langsung gini mah kayaknya untuk pembawaan saya mah sedikit menjenuhkan karena terlalu panjang mungkinnya, jadi harus di mix dengan yang voice gitu untuk sebagian si videonya begitu lor. Jadi silakan kalau ada teman-teman masukannya untuk kualitas audio, untuk gambar gitu. Dan alhamdulillah sekarang mah udah bisa ngerekam gambar pakai 4K, jadi dibiasain sekarang pakai 4K lur lah. Biar nanti ke kompresnya tidak parah gitu lur ya. Dan alhamdulillah si HP juga udah bisa ngerender dengan baik lah. Sekalian upgrade HP-nya juga, yang penting masih chipsetnya sih kalau saya mah ya. Kebetulan ini memakai chipset yang Dimensity 1500-an lah ya. Jadi untuk rendering mah masih oke lah. Nggak pakai iPhone lur, karena saya jarang foto-foto dan jarang video memakai HP, jarang ya, bukan sering itu. Jadi mending yang mesinnya bagus aja, khusus untuk rendering lah dan foto yang lumayan. Nah, kalau foto mah bisa oke lah, kalau video mah aduh payah lur kalau pakai handphone mah nggak bisa, itu kurang ajib gitu. Jadi begitu lur. Jadi untuk tahun 2026 HP udah lumayan upgrade ya. Yang penting bisa render 4K dengan cepat gitu, nggak seperti yang dulu yang pakai Helio G99. Aduh mantap jiwa kalau udah 10 menit ke atas wah udah ngehang lur ya, karena keseringan mungkin gitu lur. Tapi alhamdulillah masih bisa dipakai semuanya dan bersyukur ya. Jadi buat teman-teman yang mau memulai, nabung pakai aja yang ada gitu, nanti sedikit demi sedikit juga kalau ada rezeki mah pasti upgrade lah, kalau memang suka gitu ya dan cinta gitu lur. Jadi jangan ada alasan belum ini lah, pakai aja yang ada dulu gitu. Saya juga udah 5 tahun pakai yang ada dulu, kualitas audionya gimana lah, cuseng aja gak apa-apa gitu loh ya. Boleh segitu dulu. Makasih buat teman-teman, silahkan kritikan dan masukannya buat channelnya si Mas Bara gitu ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support channelnya Mas Bara gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.